Pagi saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda bagi keluarga. Hari ini Rabu, tanggal 24 Februari tahun 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat pada waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga terkasih, kita sebagai orang yang tidak luput dari dosa, mungkin pernah melakukan hal yang sama dengan orang Farisi yang meminta tanda dari Yesus. Ingin sesuatu ada buktinya, sehingga kita lebih percaya. Hal tersebut biasanya terjadi saat kita mengalami pergumulan, masalah, atau melihat keseriusan seseorang. Misalnya, menguji pasangan hidup kita dengan kalimat, "Apa tandanya kamu menyayangi aku?" Atau kepada anak-anak kita, "Mana buktinya kalau kamu belajar dengan serius, nilainya ternyata masih ada yang kurang?" Atau mungkin dengan staf atau asisten di rumah, "Bisa kamu tunjukkan pengalaman kerjamu, seperti apa tugas dan tanggung jawabmu?" Hal-hal tersebut memang wajar kita pertanyakan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Namun, tidaklah wajar jika kita ingin mengujinya, mempermalukannya, atau bahkan membuatnya dijauhkan dari komunitas. Seperti orang Farisi yang merasa paling benar, sombong, menutup mata hati sehingga tidak percaya atas apa yang telah Yesus ajarkan, bahkan mukjizat kuasa yang telah Yesus berikan. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus, yang ada hanyalah iri hati, mengujinya, dan ingin mencari kesalahan Yesus. Seiring bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Kita mengetahui pada nubuat Yunus dikisahkan sebagai nabi yang diutus Allah ke Niniwe untuk menyampaikan bahwa Niniwe akan ditunggang balikan karena kejahatan umatnya telah sampai kepada Tuhan. Namun Yunus tidak langsung mentaati perintah Allah. Ia menyimpang, melarikan diri, memilih ke Tarsis. Saat perjalanan ke Tarsis, Allah menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu
hampir terpukul hancur. Saat itu nakoda datang kepada Yunus yang sedang tertidur nyenyak di ruang kapal yang paling bawah. "Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Mereka membuang undi dan Yesus dan Yunuslah yang kena undi. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Selama dalam perut ikan, Yunus merenung dan berdoa kepada Allah. Lalu berfirmanlah Allah kepada ikan, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kemudian firman Allah datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. "Bangkitlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan umumkanlah kepadanya pengumuman yang aku sampaikan kepadamu." Yunus belajar dari kesalahannya. Ia menjadi taat bertindak tanpa ragu. Yunus bangkit dan pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Dan ketika Allah melihat perbuatan Niniwe, yaitu bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang berbelas kasih. Semua baik yang Tuhan rencanakan kepada kita. Lalu, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan? Demikian juga halnya dalam kehidupan berkeluarga. Kadang iman kita diuji ketika menghadapi pergumulan. Baik itu relasi dengan suami atau istri, pengasuhan dan mendidik anak-anak, pemenuhan kebutuhan ekonomi, atau bahkan relasi dengan keluarga besar dan sesama. Saat kita berusaha mengatasi pergumulan tersebut, apakah kita mengharapkan tanda dari Tuhan agar kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita? Jika kita percaya kepada Kristus, masih perlukah mempertanyakan tanda tersebut? Tentu, jika kita memiliki iman yang kuat, seharusnya kita tidak perlu meminta tanda, tetapi bertindak sesuai perintah Tuhan. Namun jika Tuhan mau memberikan tanda kepada kita, maka itu semua karena anugerah-Nya. Seperti saat kita begitu berserah dan menyembah Tuhan dalam doa, tiba-tiba lidah kita berkata-kata dengan bahasa yang kita juga tidak paham. Tetaplah untuk memuji Tuhan dalam doa dan kidung. Karena Yesus adalah tanda yang sebenarnya bagi kita. Ia telah menunjukkan kuasa-Nya yang begitu ajaib. Hanya saja kita menutup mata hati, kita berjalan berdasarkan keputusan sendiri, bahkan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga kita menganggap Tuhan
tidak mendengarkan doa kita. Keluarga-keluarga yang dikasihi, hari ini kita telah memasuki masa Prapaskah. Pesan Paus Fransiskus, kita diajak untuk bertumbuh dalam iman yang teguh, pengharapan yang hidup, dan kasih yang penuh daya. Panggilan untuk mengalami Prapaskah sebagai perjalanan pertobatan, doa, dan berbuat amal membantu kita sebagai komunitas maupun sebagai individu untuk menghidupkan kembali iman yang datang dari Kristus yang hidup. Pengharapan yang diilhami oleh nafas Roh Kudus dan cinta yang mengalir dari hati Bapa yang penuh belas kasihan. Seturut dengan bacaan Injil dalam Maskah Prapaskah ini, kiranya keluarga kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Ia adalah tanda yang sebenarnya memberikan kehidupan kepada kita. Tidak berfokus pada tanda-tanda apa yang akan Tuhan berikan kepada kita, tetapi melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah pernah menguji Tuhan, tetapi berdoalah senantiasa untuk mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Dalam masa Prapaskah ini, melalui pertobatan, doa, dan amal kasih, semakin dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam pengharapan, dan mampu menebarkan kasih terhadap keluarga dan sesama. Tuhan Yesus memberkati.